dasar di materi tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Materi ini adalah materi kelanjutan dari materi sebelumnya di pelajaran pemrograman dasar. Baik, teman-teman pelajar semuanya yang baru nyampe di channel ini, silakan diklik tombol subscribe di bawah menjadi abu-abu. Dan pastikan semua lonceng notifikasinya diklik ya, agar video terbaru dari kami nyampai mendarat langsung ke ponsel Anda. Baik, untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menjelaskan berbagai tipe data dan sintaks penulisan, menjelaskan variabel dan konstanta, dapat menjelaskan berbagai operator dan sintaks penulisannya, menjelaskan ekspresi dan sintaks penulisannya, menerapkan berbagai tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi sesuai dengan permasalahan yang diselesaikan dengan bahasa pemrograman. Kali ini bahasa pemrograman C++. Kita lanjutkan. Variabel, konstanta, dan tipe data merupakan tiga hal yang selalu kita jumpai ketika kita ingin membuat sebuah program. Bahasa pemrograman apapun, dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks, mengharuskan kita semua sebagai programmer untuk mengerti ketiga hal ini ya. Ini termasuk dalam tiga hal dasar atau basic yang harus dikuasai oleh seorang programmer. Yang pertama, kita pelajari dulu apa itu tipe data. Tipe data adalah jenis data yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Ada banyak sekali tipe data yang ada di dalam komputer. Setiap variabel atau konstanta yang ada di dalam program, sebaiknya kita tentukan dengan pasti apa tipe datanya. Apakah dia bertipe data teks, atau angka, atau audio, atau video. Itu. Jadi kita harus menetapkan apa tipe data yang digunakan oleh sebuah variabel di dalam program. Ketepatan memilih tipe data pada variabel atau konstanta akan menentukan pemakaian sumber daya komputer, terutama penggunaan memori. Ya. Salah satu tugas yang paling penting seorang programmer adalah memilih tipe data yang sesuai untuk menghasilkan program yang efisien dan berkinerja tinggi. Ada banyak tipe data yang tersedia tergantung jenis bahasa pemrograman yang dipakai. Oke, contohnya seperti ini ya. Ketika kita mau menyimpan gambar di dalam sebuah sistem kita, jadi kalau kita tidak tepat memilih tipe data untuk gambar tersebut, maka pengaruhnya adalah memori atau kerja dari server akan berat, dan akan mengakibatkan program yang kita buat itu berjalan lambat sekali. Kadangkala jadi ngehang ya, lag. Itu efek dari beratnya kinerja memori komputer. Secara umum ada dua jenis tipe data. Yang pertama tipe data primitif, dan yang kedua adalah tipe data composite. Tipe data primitif itu adalah tipe data dasar yang tersedia langsung pada bahasa pemrograman. Sedangkan tipe data composite adalah tipe data bentukan yang terdiri dari dua atau lebih tipe data primitif. Nah, ini adalah bagannya. Kalian bisa lihat di sini. Bagian dari tipe data di dalam komputer terbagi dua secara umum, sama primitif, yang kedua composite. Kalau primitif itu intinya dia sudah disediakan oleh bahasa pemrogramannya ya. Sedangkan composite ini adalah gabungan dari beberapa tipe data primitif. Tipe data primitif itu ada yang berbentuk numerik, angka ya. Kemudian ada karakter dan boolean. Boolean ini bernilai true or false, benar atau salah. Kemudian untuk composite, tipe data composite itu ada array, record, image, datetime, dan lain-lain. Nah, ini adalah tipe data bentukan dari gabungan beberapa tipe data primitif. Tipe data dasar itu ya. Numerik untuk angka, karakter untuk karakter, boolean untuk nilai true or false atau benar atau salah. Next.
kita bahas sedikit tentang tipe data numerik. Tipe data numerik digunakan pada variabel atau konstanta yang menyimpan nilai dalam bentuk bilangan atau angka. Tipe data numerik ini ada dua jenis ya, ada tipe data bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kalau bilangan bulat biasanya menggunakan integer. Bilangan pecahan ini ada banyak yang bisa float, bisa double, dan lain-lain. Nah, ini tabel tipe data numerik untuk suatu variabel. Jadi Anda juga bisa melihat referensi lain di website untuk tipe data, ukuran memori dan jangkauannya. Untuk tipe data char itu ukuran memorinya 1 byte ya. Jadi satu karakter di dalam komputer itu ukurannya adalah 1 byte. Nah, jangkauan untuk char itu mulai dari min 128 sampai 127 karakter. Jadi kalau Anda banyak menggunakan kata-kata di dalam setting, hitung aja satu huruf itu 1 byte. Berapa pakai data Anda habis. Jadi selanjutnya tipe data integer ini untuk angka. Integer itu menghabiskan memori 2 byte. Short 2 byte, long 4 byte, float 4 byte, double 8 byte, long double 10 byte. Nah, ini jangkauan nilainya juga lebih banyak. Ya. Tipe data tambahan yang dimiliki oleh bahasa C atau C++ adalah unsigned. Digunakan bila data yang digunakan hanya data positif saja. Ya, ini untuk tambahan saja. Biasanya orang menggunakan integer untuk bilangan bulat, dan ini ada banyak untuk bilangan pecahan ya. Ada short, long, float, double, long, double. Tergantung bilangan Anda berapa banyak angka di belakang komanya. Ya. Next, variabel. Apa itu variabel? Biar gampang, variabel itu sama dengan sebuah tempat yang menyimpan nilai. Ya. Jadi ada sebuah tempat di dalamnya ada nilainya. Contohnya itu kalau kayak sekarang ini gelas, di dalam gelas itu ada air. Nah, nilainya itu air. Variabel itu gelasnya tadi yang memiliki nilai. Ya. Contoh di sini kalau di dalam program username sama dengan Johnny. Username itu variabelnya, Johnny itu nilainya. Ya, harga sama dengan 2.500. Harga itu variabel, 2.500 itu adalah nilai dari variabel tersebut. Variabel ini bersifat dinamis ya. Dinamis maksudnya bisa berubah-ubah. Di awal program kita set misalnya harganya 2.500. Nanti di akhir program harga ini bisa berubah menjadi 5.000 atau 10.000 ya, tergantung dari rumus yang kita gunakan di tengah-tengah program nanti. Oke ya.